Teman-teman, ini saya baru mau pakai ini DJI Osmo Action 3 buat FPV. Saya nonton tutorial, itu yang paling bagus itu menurut saya ya, itu Om Backpacker Indonesia. Nanti saya kasih link di videonya. Makasih Om Backpacker. Kemudian Om Wia Official juga bagus untuk reviewnya tentang jatuh, tentang ini GoPro tentang DJI Osmo Action ini. Kalau menurut pandangan saya udah lama, udah 4 tahunan pakai GoPro, dari GoPro Hero 7. Kemudian saya seringnya buat ini tuh buat FPV. Saya kepentingannya buat FPV ya. Buat FPV itu saya pakainya ini GoPro Season 4. GoPro Season 5 juga udah pakai, tapi menurut saya lebih mendingan GoPro Season 4 karena harganya lebih murah, terus settingannya lebih gampang. Kemudian kalau untuk FPV, memang kalau menurut pendapat saya saat ini masih paling ideal ini Om, GoPro Season 4, karena dia lebih ringan tuh. Cara masuk ini cara ini juga gampang kan, cuma begini doang, kita tinggal beli ini mounting tuh. Nah kalau ini memang lebih mudah, cuman lebih berat, sama GoPro Hero 7, 8, 9 tuh beratnya hampir sama. Dan memang kalau untuk mountingnya sih lebih gampang, dia pakai pakai magnet gitu kan, tinggal copot begini. Cuman harus tetap kita ikat lagi, karena kalau nggak diikat dia bisa lepas Om. Saya udah sering ngalamin pas GoPro ini saya drone crash, itu si GoPro itu bisa ikut lepas, makanya perlu diikat tambahan, itu ikatan tambahan. Walaupun di GoPro kan ada beepernya, jadi kita bisa kalau crash itu kita bisa beeper drone-nya, bisa juga beeper GoPro-nya begitu. Nah untuk settingannya mungkin yang belum dibahas sama teman-teman yang di Om Backpacker. Kalau Om Backpacker kan kepentingannya buat ini kan, buat motovlog gitu kan, kalau buat jalan-jalan backpacker gitu kan. Kalau saya kan buat FPV. Bedanya yang saya rasakan di situ, di mountingnya. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan juga ini SD card-nya teman-teman. Jadi untuk ukuran GoPro, kemudian ini DJI Osmo Action 3, Action 4 itu speed SD card-nya itu harus sekitar 200 Mbps gitu nih. Saya contohkan ini ya, misalnya saya SD card yang lama dari GoPro Season 4 saya. Misalnya saya rekam tuh, dia kan SD card slow kan, dia nggak mau, kadang-kadang dia stop gitu. Jadi saya perlu beli SD card lagi yang Samsung Pro gitu, atau yang SanDisk Extreme itu harganya sekitar 500 ribuan. Jadi kalau teman-teman beli ini kan saya paket yang biasa, yang standar, bukan yang pakai paket combo apa segala macam, itu bedanya 1,5 jutaan. Kalau yang itu tuh dia tuh lambat lagi kan, padahal saya settingannya udah nih kan 1080 nih settingan di sininya tuh. Resolusinya kecil, saya ambil yang paling kecil supaya nyiapingnya gampang, nyiapingnya lebih cepat. Kalau saya pakai nih, misalnya saya pakai 27K misalnya, frame rate-nya saya naikin misalnya, misal ini contoh aja untuk memperlihatkan bahwa ini lambat kalau pakai SD card yang biasa, misalnya kayak gitu. Misalnya kita rekam nih, klik tuh SD card speed slow kan, nah kelihatan kan. Nah udah slow, pas disimpan juga dia lambat tuh loadingnya gitu. Itu yang membuat saya settingan ininya saya atur enggak 2,27, enggak, saya ini turunin supaya settingnya cepet gitu. Dan sebetulnya kalau ini frame rate itu tergantung kepentingan. Kalau frame rate yang fokus tuh kameranya, nah untuk kepentingan yang lebih tergantung low light, kemudian siang hari begitu, itu harus disetting. Dan ada yang bilang
frame rate lebih rendah bagus, ada yang bilang frame rate lebih besar bagus. Itu tergantung kepentingan masing-masing gitu. Saya kemarin belum sempat cobain terbang di tempat yang kemarin tadinya niatnya saya mau terbang, tapi lanjur hujan dan ininya nggak mau ngerekam dia. Jadi saya paling nunggu itu, saya lagi mau beli itu SD card-nya, baru saya nanti bisa coba buat terbangnya. Cuman secara umum awal saya tetap masih, kalau buat drone freestyle masih tetap buat saya sih. Teman-teman silakan aja. Teman-teman mungkin ada yang seneng kamera yang kecil, yang run cam kayak gitu, run cam yang kecil gitu. Kalau menurut saya itu durability-nya kurang, menurut saya. Menurut teman-teman beda ya silakan aja. Dan teman-teman silakan komentar di video ini kira-kira gimana bagusnya, dan menurut teman-teman lebih prefer apa, lebih senang apa. Kalau saya sih memang senangnya ini. Kalau untuk ini juga, untuk kamera speed saya nggak suka karena durability-nya kurang. Saya masih sampai sekarang nggak tahu, saya seneng banget, bukan nggak tahu sih, dengan alasan durability, kemudian settingannya gampang. Paling bagus itu masih GoPro Season 4. Sayangnya GoPro udah nggak ngeluarin lagi, nggak bikin lagi yang kayak GoPro Season 4, Season 5 begitu. Kalau bisa masukkan ke GoPro, bikin dong kayak begini lagi, yang kecil-kecil kayak begini. Kalau saya yang ribet-ribet, bibi mah nggak usah ribet kok gitu. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan, awesome.